Turning Point Program, dan level 4 namanya adalah Top View. Nah, senang banget karena sebenarnya per tahun 2020 ini kita sudah launching batch pertama level 3 kita di Indonesia, ya. Nanti semoga segera momen pandemiknya berlalu sehingga kita bisa adakan lagi. Jadi kalau nanti Bapak Ibu kepingin terkoneksi juga lebih dalam, tahu apa itu tools-nya kami yang lucu-lucu, yang menarik kayak gitu, Anda bisa ngintip-ngintip di Facebook page Points of View Indonesia ataupun di Instagram Points of View Indonesia. Anda akan bisa melihat aktivitas kami di sana dan siapa tahu Anda menjadi keluarga besar kami nanti. Ya, oke. Itu tentang kami di Points of View, ya. Ini kebetulan juga kalau saya bilang saya boleh berbangga ya atas teman-teman facilitator Points of View Indonesia Tribe yang sangat agile seperti itu, sangat sangat gerak cepat, gercep gitu, menyesuaikan diri di momen pandemik ini, karena tiba-tiba aja kayak kedip mata, workshop sertifikasi kami level 1 dan level 2 yang sedianya face to face, dalam waktu yang sangat singkat kita berusaha sesuaikan semua materinya, kita sesuaikan metodenya sampai kita bisa lakukan Hello Points dan Creative Practice online workshop, ya. Jadi seru banget perjuangannya teman-teman di facilitator, kalau saya boleh sharing termasuk untuk Anda tribe yang Anda juga baru tahu. Kita struggling dengan berbagai macam koneksi lah, belajar technical Zoom lah, gitu ya. Terus menyesuaikan metode, sampai lakukan pilot, sampai trial bolak-balik gitu. Sampai meeting, sampai malam-malam. Tapi semuanya ini diupayakan sehingga pergerakan kita, kemudian media kita untuk terus berbagi ini nggak terhenti di momen seperti ini. Tapi kita juga membuktikan bahwa salah satu metode dalam Points of View, doing, kalau kita punya istilah katanya ya, takles gitu ya, ngomongnya mesti gini gitu ya. Pokoknya ayo, just do it, lakuin. Kita juga membuktikan walk the talk, kita sesuaikan semua metodenya sehingga kita bisa tetap jalan sampai hari ini. Ya, ini untuk jadwal-jadwalnya teman-teman Tribe. Juga buat Anda yang baru bergabung, ini sedikit informasi, tapi tentunya nanti kalau Anda butuh informasi, Anda bisa kontak dengan siapa yang mengundang Anda hari ini, ataupun Anda bisa terkoneksi dengan CS-nya Points of View Indonesia Official. Ya, oke. Nah, itu beberapa informasi sehingga Anda nggak roaming, Anda tahu Points of View itu apa, ya. Kami selain komunitas, kami juga membuat creative tools. Nanti kita akan gunakan sama-sama. Bu Marli akan ngejelasin nanti creative tools kita seperti apa, ya. Nah, selama sekitar 1,5-2 jam ke depan, Bapak Ibu, kita akan sama-sama mencoba, ya, kita akan sama-sama berproses. Maka dari itu kami juga membutuhkan kerjasama Anda. Selama proses, kami akan mute mikrofon Anda. Bukannya kami nggak kepingin dengar suara indah Anda, tapi tenang aja. Nanti akan ada waktunya untuk sharing. Nah, kami akan mute biar Anda juga bisa mendengar dengan jelas fasilitator kita hari ini dan bisa mengikuti prosesnya dengan lancar. Ya. Tapi selain itu, tenang aja Bapak Ibu, kami tentunya sangat ingin terkoneksi dengan Anda, sehingga Anda bisa tuliskan any insight, mau yang serius, mau yang lucu, mau pertanyaan juga boleh, di kolom chat. Karena di Points of View kami sekali lagi sangat percaya bahwa ketika kita belajar sama-sama, kita nggak hanya belajar dari fasilitatornya, tapi siapa tahu justru banyak orang di grup ini, di peserta online ini, juga terinspirasi oleh insight Anda. Jadi ini saatnya bagi Anda untuk membuka diri untuk berbagi dengan yang lain juga ya. Di kolom chat Anda feel free, Anda boleh chat anything ya. Kemudian juga sesi ini akan direkam untuk kepentingan internal. Plus nanti Bapak Ibu mungkin ada beberapa screen capture yang akan kami lakukan sebagai dokumentasi ya.
Dan tentunya selama proses ini berlangsung, kami akan sangat senang kalau Anda bisa open kameranya. Karena points of view is about view, gitu ya. Points of view. Bagaimana mungkin kita mempunyai sudut pandang baru kalau kami juga tidak memandang Anda. Jadi saya juga mengundang Bapak Ibu, yuk buka-buka yuk kameranya, tenang aja. Anda mau pakai baju rumah juga nggak apa-apa, sejauh kita itu pokoknya sepakat ya, layak dilihat gitu. Kayak baju rumah nggak apa-apa, mungkin kemarin bahkan salah satu peserta sesi online saya, dia sambil itu cuci piring di dapur gitu. Ini kan sambil cuci piring sih gitu. It's okay gitu. Ya, terutama buat yang ada di rumah. Oke, biar kami semakin kenal dengan Anda juga. Oke, itu yang hal yang kita perlu kerjasama ya Bapak Ibu. Kemudian di sesi ini, hal apa yang perlu disiapkan untuk teman-teman tribe? Anda bisa siapkan, hari ini kita akan pakai 2 tools. Yang pertama adalah coaching game, bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang kedua, Bu Marli juga akan menggunakan Faces. Ya, anak bungsu kita hitam putih. Ya. Bapak Ibu jangan khawatir karena kalau Anda yang belum punya tools, nanti Margaret dari Points of View Indonesia akan bantu Anda. Kami ada platform online yang Anda bisa gunakan. Kemudian juga nanti ada beberapa kartu yang sudah disiapkan untuk Anda. Jadi tenang aja, buat Anda yang belum punya tools, Anda perlu siapkan aja mungkin catatan Anda atau bahkan sticky notes kalau ada, biar hidup kita lebih berwarna. Ya, alat tulis Anda. Jadi teman-teman tribe sekali lagi coaching game dan thesis, ya. Oke. Nah, ternyata saya mesti kenalan lagi points of view ini. Kalau tadi saya sudah sebutin apa itu coaching game, thesis, ini isinya apa kalau Anda lihat bungkusan ini. Sebenarnya isinya seperti yang ada di layar Anda, Bapak Ibu. Points of view, kami adalah satu perusahaan yang menciptakan, mengkreasikan metode dan alat kreatif untuk membuka hati dan pikiran seseorang sehingga lebih berdaya melalui media foto. Foto-fotonya sama seperti yang ada di layar Anda. Saya juga pegang, ini bentuk fisiknya seperti ini, foto-fotonya. Ada yang berwarna, ada yang hitam putih, tapi semua basisnya foto, Bapak Ibu. Kalau tadi saya sempat sebutkan Faces, ini kartu anak ketiga kami, seri ketiga, tools kami. Faces ini terdiri dari 99 kartu, monokrom hitam putih, semuanya adalah wajah orang. Dan yang paling seru nih, yang kartu favorit semua anggota tribe, kartu ke-100 adalah kartu cermin. Katanya ini wajah, ini foto yang paling cakep, karena fotonya diri sendiri, ya. Gitu. Nah, inilah points of view, ya. Kami menggunakan tools ini baik untuk coaching, baik untuk counseling, untuk training, atau bahkan banyak member tribe kami juga menggunakan foto ini sebagai media komunikasi di rumah dengan anaknya, dengan pasangan, atau mungkin Anda psikolog, banyak digunakan juga untuk ke klien, ya. Atau bahkan juga di member kami, di tribe member kami, banyak juga business owner, ada corporate leader. Mereka menggunakan tools ini untuk internal coaching atau bahkan brainstorming pada saat meeting. Jadi tools ini banyak banget kegunaannya. Anda akan tahu nanti segera begitu sesi ini berlangsung ataupun sesi ini nanti selesai, Anda masih bisa banyak tahu. Ya, jangan khawatir karena banyak sekali media sosial kami yang sudah tersedia, baik itu YouTube, kemudian Facebook, Instagram, dan juga LinkedIn. Di sana ada banyak sekali informasi, artikel, video mengenai points of view ini. Jadi kita taruh dulu sebentar apa itu points of view. Anda bisa menikmati prosesnya dan dalam sekedip mata Anda akan tahu bagaimana menggunakan tools ini. Ya. Oke, itu ya Bapak Ibu tentang perkenalan singkat kami. Nah, ini yang ditunggu-tunggu sekarang. Bu Marli, Bu Ismarli Muiz, ini adalah senior saya sebenarnya, dosen psikologi juga di salah satu universitas
universitas terkenal di Makassar. Selain itu, Bu Marli juga sebenarnya kiprahnya nggak cuma di Makassar, Bapak Ibu. Bu Marli ini juga mondar-mandir bolak-balik ke Jakarta, dan konon kalau saya nggak salah dengar, beliau ini menjadi salah satu tim yang merancang tes CPNS. Ya. Jadi nggak main-main fasilitator kita hari ini, jauh-jauh dari Makassar, tapi ini good points dari COVID, good points dari pandemik, yang dulu kayaknya susah banget belajar dari Bu Marli, sekarang kayaknya mau belajar dari Bu Marli jadi gampang. Kita jadi menerima semua kenormalan ini, menerima semua petangan baru ini ya. Kita bisa dapat hal yang positif gitu. Nah, Bu Marli hari ini akan sharing apa, Bapak Ibu, mengenai menfensis. Saya sendiri juga nggak tahu apa itu menfensis gitu ya. Tapi katanya sih, bagaimana kemudian kita recover lagi dari satu relasi yang tersakiti, yang sudah mungkin mengalami kekecewaan. Siapa sih yang nggak pernah di sini ya punya kekecewaan dalam satu relasi? Kayaknya sih semua pernah ya, atau teman-teman yang belum pernah mengalami kekecewaan di dalam satu relasi, Anda boleh tulis di kolom chat ya, gitu. Baik itu relasi misalnya sama pasangan, dengan orang tua, anak, ataupun dengan rekan kerja, atasan, bawahan, sama tetangga juga mungkin, ya, gitu. Jadi ini saatnya aku kira pas banget topiknya hari ini, karena masih dalam suasana lebaran, masih dalam suasana halal bihalal, makanya teman-teman dari Tribe Member juga gabung di sini. Siapa tahu kita bisa maaf-maafan sekalian ya di sini ya. Gitu. Dan Bapak Ibu, kebetulan juga Bu Marli ini kalau di Points of View Indonesia, beliau adalah salah satu regional leader di Indonesia Timur. Rencananya dalam tahun ini kami juga akan segera membuat satu regional lagi, khusus areanya Sulawesi, kemudian Ambon, dan Papua. Itu akan menjadi area yang akan dipimpin nanti oleh Bu Marli. Jadi teman-teman yang dari Indonesia Timur, ini kesempatan banget untuk terkoneksi dengan Bu Marli. Ya, so itu Bapak Ibu yang saya bisa sampaikan hari ini. Kita langsung aja, saya juga akan menjadi partisipan hari ini. Kita langsung sambut Bu Marli. Halo Bu Marli. Halo Mbak Hai. Mel. Ini kan tepuk tangan, boleh tepuk tangan dari ayahnya masing-masing gitu ya. Assalamualaikum Thank you banget semuanya. ya. Terima kasih sudah bergabung. Selamat siang. Thank you ya, udah mau berbagi siang hari ini. Iya Aku Mbak, banyak. Saya juga ya terima kasih kangen-kangenan dulu. udah dibuka sama Mbak Amel langsung. Alhamdulillah. Jarang-jarang Mbak Amel bukain sesi ini. Spesial kan hari ini. Oke, Bu Marli. Aku sih mau langsung aja ke Bu Marli ya. Karena Bu Marli juga udah biasa banget bawain sesi-sesi online. Jadi aku pikir saya bisa duduk manis hari ini ikut menjadi peserta Anda. Makasih Mbak Amel. Terima kasih. Silakan. Oke. Nah, teman-teman semua, sebelumnya saya juga mau ucapin selamat Idul Fitri, maaf lahir batin buat teman-teman yang merayakan Idul Fitri, dan semua teman-teman yang juga ikut mengucapkan selamat Lebaran buat kami yang merayakan. Nah, ini momennya memang kita rancang supaya bisa berkaitan dengan momen Idul Fitri. Nah, menfensis ini sebenarnya kalau saya bisa dibantu sama Mbak Margaret untuk share screen-nya ya Mbak. Oke, thank you. Nah, menfensis ini adalah ungkapan dalam bahasa Inggris yang artinya sebenarnya memperbaiki pagar. Arti harfiahnya memperbaiki pagar. Dulunya menfensis ini dipakai untuk menyatakan kalau
ada tetangga, lalu pagar kita rusak, maka hubungan antara tetangga itu kadang-kadang suka nggak bagus. Yang tetangga bilang ini pagarnya rusak kok nggak dibenerin. Nah, yang punya pagar bilang lah ini pagar gue ngapain urusan gue gitu. Nah, gara-gara pagar aja rusak, tapi hubungannya bisa nggak bagus antar tetangga. Nah, ungkapan ini berasal dari abad ke-17 yang menyatakan good fences make good neighborhood. Jadi kalau pagarnya rusak, untuk bisa memperbaiki hubungan, maka kita mesti benerin dulu pagarnya supaya hubungannya juga bisa menjadi baik. Nah, di abad ke-20 ini, frase ini berkembang dan kemudian digunakan untuk merujuk pada bagaimana membangun kembali hubungan yang sebenarnya sebelumnya sudah ada. Gara-gara pagarnya rusak, hubungannya jadi rusak. Nah, sekarang main fences kita perbaiki pagarnya, kita perbaiki hubungannya. Bahkan istilah ini, main fences ini juga dipakai di untuk kegiatan persahabatan antar negara. Saya membaca beberapa berita yang dari luar. Kalau ini contoh waktu hubungan Indonesia dan Australia agak kurang bagus gara-gara kasus militeristik waktu itu. Lalu kemudian terjadi perbaikan hubungan. Nah, main fences ini juga dipakai dalam menyatakan memperbaiki hubungan antar negara. Jadi perselisihan antar negara ketika itu diperbaiki, itu juga sebenarnya adalah implementasi dari ungkapan main fences ini. Nah, apa itu main fences? Main fences adalah usaha untuk mencoba meningkatkan hubungan yang buruk dengan pihak lain. Usaha untuk mencoba memperbaiki atau memulihkan hubungan yang telah rusak karena ada argumentasi di antara dua pihak atau ada kesalahpahaman di antara dua pihak itu. Main fences juga adalah usaha untuk mencoba berbaikan lagi dengan seseorang yang telah berdebat dengan Anda. Nah, kenapa kita mesti memperbaiki hubungan itu? Hubungan yang rusak, lalu kemudian kita merasa tersakiti, bisa jadi kita akan menyimpan rasa sakit itu atau rasa marah itu dalam diri kita. Nah, menyimpan kemarahan pada seseorang, sesungguhnya itu hanya akan menyakiti diri kita sendiri, bukan orang yang nyakitin kita. Pagar kita dirusak, kita sakit hati, kita sendiri yang simpan sakit hati itu, orang yang rusakin, orang yang menyakiti kita, itu nggak tahu, bisa jadi malah dia nggak tahu kalau dia menyakiti kita. Nah, saat kita menyimpan kemarahan itu, menyimpan rasa sakit itu, maka hormon-hormon dalam tubuh kita, zat-zat kimia dalam tubuh kita, itu bisa membuat kita menjadi sakit, baik secara fisik maupun emosional. Coba bayangin Bapak Ibu, kalau lagi kesel sama seseorang atau lagi marah pada seseorang, lalu tiba-tiba ingat apa yang dia lakukan pada kita. Apa yang terjadi di tubuh kita? Kadang-kadang dadanya kayak rasanya ditusuk, atau jadi tegang, atau mukanya jadi panas. Nah, rasa-rasa emosional yang negatif ini kalau kita simpan itu akan menghancurkan fisik kita sendiri. Nah, memaafkan dan memperbaiki kembali hubungan yang rusak, sesungguhnya ini adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Kalau kita berselisih dengan orang, kita memperbaiki hubungan itu, kita yang mengambil keputusan untuk memperbaiki hubungan itu, kita yang melakukan work-nya, kita lakukan sesuatu untuk memperbaiki hubungan itu sesungguhnya adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Bukan orang yang kita berselisih dengan kita, oke, dia akan melihat usaha yang kita lakukan, tapi intinya sebenarnya adalah untuk diri kita sendiri. Nah, untuk main fences ini, saat kita memaafkan seseorang, yang terjadi sebenarnya kita melepas semua emosi negatif yang ada di dalam diri kita, yang selama ini kita simpan. Kalau saya pakai analoginya,
waktu kita disakiti bisa jadi rasanya seolah-olah ada belati yang tertancap di hati kita. Nah, belati ini kita malah pegang erat-erat, kita bawa kemana-mana sepanjang waktu, dan ini malah akan membuat diri kita menjadi sakit sendiri. Nah, dengan melepaskan itu, kita melepaskan emosi negatif kita yang selama ini kita simpan, lalu biarkan itu diterima kembali ke alam semesta. Memperbaiki kembali hubungan yang renggang akan mengurangi kemarahan, sakit hati, depresi, dan stres, sambil dalam waktu yang sama juga akan meningkatkan perasaan optimisme, harapan, kasih sayang, vitalitas fisik, keterampilan penyelesaian konflik, dan kepercayaan diri. Ini beberapa penelitian yang dilakukan oleh Robert Enright. Robert Enright ini juga terkenal dengan model proses forgiveness-nya. Bahkan untuk kesehatan fisik, teman-teman yang bersedia mengambil keputusan untuk memaafkan, itu kesehatan fisiknya juga akan menjadi jauh lebih baik. Yang selama ini hipertensi, sering naik tegangannya, spanningnya, bisa jadi ada sesuatu yang Anda simpan selama ini. Dan ini akan dengan merilis itu akan membantu untuk mengurangi hipertensinya. Oke, nah ini pengantar tentang Manfensis. Nah, kita akan mencoba untuk menerapkan bagaimana proses untuk merilis, uncover apa yang terjadi, situasi yang terjadi antara kita dengan seseorang yang berselisih dengan kita, lalu kita kenali apa yang terjadi dalam diri kita. Dari sudut kita sendiri, kita akan coba lakukan proses ini dengan menggunakan tools points of view. Untuk sensitivity and respect, untuk teman-teman yang sudah sering melakukan, karena isunya agak sensitif, maka kita tetap akan menerapkan sensitivity and respect. Untuk teman-teman yang baru bergabung, untuk prosesnya, kalaupun ada isu-isu yang agak pribadi buat Anda, tidak apa-apa, feel free aja, karena sesi kita ini semuanya ini akan mendukung sensitivity and respect kita satu sama lain. Oke, nah sebelum kita masuk ke sesinya, seperti biasa kita akan melakukan dulu metode pertama dari points of view. Untuk teman-teman yang baru bergabung, pause adalah metode awal kita untuk melakukan semua kegiatan points of view kita. Di pause, kita akan diam sejenak. Dalam diam itu sebenarnya kita melakukan movement. Physically kita mungkin diam duduk di tempat, relax, santai, tapi secara mentally kita melakukan movement dari kondisi yang sebelumnya mungkin sedang rush atau sedang melakukan satu kegiatan atau sedang tertuju pada hal-hal yang lain. Sekarang kita move ke kondisi yang lebih tenang, lebih fokus, lebih menikmati, bertemu dengan diri sendiri, supaya secara emosional kita juga menjadi lebih tenang. Oke, dalam points of view, pause biasanya kita lakukan dengan sambil mendengarkan satu musik, satu lagu, dan Anda boleh sandaran, boleh melepaskan kacamata, boleh melepaskan apa yang Anda pegang, apa yang ada di pangkuan, duduk dengan rileks, silahkan cari posisi yang nyaman, yang lebih rileks buat Anda. Lalu mari coba kita fokus pada 3 hal, mind kita, apa yang saya pikirkan saat ini, physically kita, apa yang saya rasakan. Kalaupun ada rasa sakit, biarkan Anda rasakan itu. Lalu secara emosional, perasaan, coba Anda lihat apa state emosi atau perasaan yang sedang Anda rasakan saat ini. Oke, silahkan Mbak Margaret dibantu untuk pause-nya. When you try your best but you don't succeed, when you get what you want but not what you need,
When you feel so tired but you can't sleep, stuck in rivers, and the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace, when you love someone but it goes to waste, could it be worse? Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. And high up above or down below, when you're too in love to let it go. But if you never try, you'll never know just what you were. Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Tears stream down your face when you lose something you cannot replace. Tears stream down your face, tears stream down your face. I promise you I will learn from my mistakes. Tears stream down your face, lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Terima kasih semuanya. Oke, baik. Mari kita mulai untuk melakukan prosesnya. Teman-teman yang punya kartu Face, kita di awal ini kita akan menggunakan kartu Face-nya. Bagaimana memperbaiki hubunganku yang renggang? Nah, ini
dari diri kita. Walaupun di sini ada dua pihak, tapi yang sekarang kita lakukan adalah work from ourselves. Kita melakukan sesuatu dari diri kita. Baik. Untuk yang pertama, saya mengundang teman-teman untuk memilih satu kartu. Kalau teman-teman yang punya face, silahkan dibuka face-nya, disebar. Pilih satu kartu yang menunjukkan karakter Anda. Silahkan. Nah, untuk teman-teman yang belum pernah melakukan kegiatan ini, di sini Mbak Margaret sudah siapkan ada beberapa kartu, 12 kartu. Anda boleh memilih salah satu di antara kartu ini. Kalau Anda mau foto, kalau ada handphone Anda di dekat Anda, silakan ambil. Anda capture salah satu fotonya, potret, salah satu foto yang menunjukkan karakter diri Anda. Mana di antara kartu ini yang menunjukkan karakter diri Anda? Boleh Anda potret dipakai handphone. Lalu kemudian mari kita perhatikan kartu tersebut. Nah, teman-teman yang punya kartunya boleh difokuskan pada kartunya. Coba kita koneksikan dengan kartu itu. Apa yang Anda lihat dari kartu itu? Jika kartu itu mewakili karakter Anda, karakter apa saja yang Anda lihat di kartu itu? Detail apa yang menarik, yang menonjol, yang paling menarik perhatian Anda? Bagaimana detail itu berkaitan dengan diri Anda saat ini? Kalau Anda perhatikan bagian-bagian dari mukanya, ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga. Coba kita fokuskan pada detail-detail itu. Ketika Anda melihat matanya, mata itu bicara apa pada Anda? Apa yang mata itu sampaikan tentang karakter Anda? Coba lihat ke hidung. Hidung adalah indera yang kita gunakan untuk mencium berbagai aroma dalam kehidupan kita. Apa yang hidung itu cium, aroma apa yang masuk ke dalam hidung itu mengenai diri Anda? Coba perhatikan mulutnya. Mulutnya terbuka atau tertutup? Apa yang disampaikan oleh mulut itu tentang Anda? Oke. Apa yang Anda peroleh dari kartu ini menunjukkan diri Anda, dan coba lihat karakter apa yang paling menonjol dari diri Anda. Dapatkan jawabannya dari kartu ini. Karakter apa yang paling menonjol dari diri Anda? Nah, Mbak Margaret boleh di slide yang sebelumnya ditampilkan. Kartu ini adalah jawaban dari pertanyaan yang pertama. Karakter apa yang paling menonjol dari diri Anda? Baik. Sekarang mari kita ke proses yang selanjutnya. Pilih teman-teman yang punya kartu face. Sekarang pilih kartu yang menunjukkan karakter orang
yang hubungannya sedang renggang dengan Anda. Silahkan ambil satu kartu yang mewakili karakter orang yang hubungannya sedang renggang dengan Anda. Untuk teman-teman yang saat ini belum punya kartunya, Mbak Margaret sudah siapkan lagi ada 12 kartu untuk Anda pilih. Nah ini, silahkan kalau punya handphone Anda potret, capture fotonya supaya nanti Anda bisa tetap melihat kartu yang mewakili karakter orang yang hubungannya sedang renggang dengan Anda. Untuk teman-teman yang tadi punya sticky notes, boleh langsung dituliskan di sticky notes karakter apa yang menonjol dari orang yang hubungannya sedang renggang dengan Anda. Nah, untuk yang kedua ini, mari kita koneksikan diri kita lagi dengan foto tersebut. Bayangkan foto ini adalah karakter orang yang hubungannya sedang renggang dengan Anda. Apa yang foto ini sampaikan kepada Anda? Perhatikan detail-detail bagian-bagian dari wajahnya. Coba perhatikan matanya. Apa yang mata itu coba sampaikan kepada Anda? Apa yang dia lihat dari diri Anda? Perhatikan telinganya, apa yang selama ini dia dengar dari Anda. Coba lihat hidungnya, aroma apa yang selama ini dia terima dari hubungannya dengan Anda. Lihat mulutnya, apa yang dia coba ingin katakan pada Anda. Dari foto ini, karakter apa yang paling menonjol menurut Anda tentang orang yang hubungannya sedang renggang dengan Anda? Anda boleh tuliskan di sticky note untuk yang punya sticky note, post-it. Kalau yang punya catatan boleh ditulis juga di dalam catatannya. Kartu yang kedua tadi mewakili pertanyaan yang kedua ini. Karakter apa yang menonjol dari dirinya? Oke, baik. Kita akan teruskan dulu prosesnya, belum sharing sekarang, nanti akan kita lakukan proses sharing. Nah, dari dua kartu ini, untuk teman-teman yang punya kartu face-nya, silahkan coba letakkan kartu itu berdampingan, kiri dan kanan. Bayangkan terdapat jarak antara diri Anda melalui foto pertama dengan orang tersebut yang diwakili oleh foto yang kedua. Kalau kita membuat jarak skala dalam jarak itu 1 sampai 10, 1 hubungan Anda sangat dekat dengannya, 10 adalah sangat jauh, Anda mau meletakkan foto Anda dan fotonya dengan jarak yang sampai seberapa? Coba letakkan di depan Anda. Untuk teman-teman yang belum punya kartu, Mbak Margaret bisa dibantu untuk disiapkan. Kita coba menggunakan sticky notes. Oke. Yang punya sticky note, Anda boleh menuliskan tadi karakter foto Anda, lalu karakter foto orang yang sedang renggang hubungannya dengan Anda, lalu Anda buatkan jarak di antaranya. Nah, ini Mbak Margaret sudah siapkan. Kita misalnya ini antara
saya dengan dia 1 sampai 10. 1 sangat dekat, di sini ada 0 sangat dekat, 10 sangat renggang atau sangat jauh. Nah, kita ambil sticky note atau foto. Mbak Margaret, siapkan fotonya. Ada ya, Mbak? Oke. Nah, mungkin ada satu teman yang mau cobakan, kita cobakan untuk bagaimana meletakkan fotonya. Ada satu yang mau share, boleh dibuka, di-unmute suaranya untuk kita cobakan. Siapa yang bersedia? Nomor 2. Oke, Pak Farid, silakan. Nomor 2 itu kartu Anda atau kartu orang yang hubungannya sedang renggang dengan Anda, Pak Farid? Kartu saya. Kartu Pak Farid. Nomor 2 diletakkan di aku. Oke. Nah, sekarang pilih satu kartu lagi yang mewakili karakter orang yang hubungannya sedang renggang dengan Pak Farid. Foto nomor F. Foto F, oke. Jauh banget ya. Kalau diletakkan di nomor berapa Pak Farid? Coba, mulai dari 1. Nomor 9. 9, oke. Ngeri. Nomor 9. Ini adalah menurut Anda, bayangan Anda, hubungannya sedemikian renggang. Antara 1 sampai 9, 10 adalah sangat renggang dan Pak Farid memilih meletakkannya di angka 9. Hubungannya sangat renggang. Oke, terima kasih Pak Farid. Nah, teman-teman yang nggak punya kartunya, Anda boleh pakai sticky note untuk mewakili kedua kartu ini. Lalu Anda letakkan di depan Anda, lalu coba bayangkan ada jarak di antara dua foto itu, dan Anda menentukan, ditulis aja berapa angka jaraknya. Oke, baik. Kita lanjutkan prosesnya Mbak Margaret ke slide yang berikut. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke proses untuk uncovering situation-nya. Langkah yang ketiga. Nah, teman-teman yang punya kartu coaching game, sekarang kita pakai coaching game, silahkan Anda buka coaching game-nya. Coba untuk memilih satu kartu, tapi pilihnya facing down. Oke, pilih satu kartu yang facing down. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi dalam hubungan ini? Kalau tadi kartu kita, foto kita, dan foto orang yang hubungannya sedang renggang dengan kita, kayak yang tadi Pak Farid, jaraknya 9. Letakkan kartu coaching game kita di antara kedua foto itu. Lalu silahkan dibuka, lalu Anda jawab pertanyaan ini. Apa yang terjadi dalam hubungan ini? Untuk teman-teman yang belum punya kartu coaching game, kita boleh memilih satu kartu dari website di Points of View. Untuk yang beberapa kali sudah ikut uplifting session, Anda boleh masuk ke www.pointsofview.com, lalu masuk ke Let's Play untuk memilih kartu. Di sini Mbak Margaret juga kayaknya sudah siapin ya Mbak? Oke, silakan. Nah Mbak Margaret siapkan ada 12 kartu. Nah, Pak Farid boleh bantu, boleh ikut main lagi? Pak Farid masih ada kah? Oke. Pilih satu kartu Pak Farid, 1 sampai 12. Oh, 7. 7, oke. Mbak Margaret bantu. Nah, ini kartunya. Ya. Boleh dipotret Pak Farid kartunya, lalu Anda boleh pakai handphone, perhatikan kartunya, koneksikan diri dengan kartu. Untuk teman-teman yang lain juga silahkan dipotret kartu ini, kartu yang dipilihkan oleh Mbak Margaret. Oke. Untuk yang masuk ke websitenya Points of View, Anda bisa memilih lebih banyak kartu di situ, ada sekitar 30 kartu, boleh pilih salah satunya. Lalu letakkan kartu itu di antara kedua foto tadi. Kita kembali ke slide yang sebelumnya Mbak Margaret. Nah ini, apa yang terjadi dalam hubungan ini? Koneksikan diri Anda dengan kartu yang ketiga ini. Untuk teman-teman yang baru mengikuti metode ini, di kartu coaching game itu ada foto dan ada kata. Tadi Pak Farid pilih kartunya ada katanya intimacy ya. Untuk koneksikan diri, yang pertama mari kita koneksikan dulu dengan fotonya. Boleh ditutup katanya dengan jempol,
Lalu kemudian koneksikan diri Anda dengan fotonya. Apa yang menarik dari foto itu? Apa yang paling menonjol dari foto itu menurut Anda? Warnanya kah? Objeknya kah? Latar belakangnya kah? Bagian mana yang paling menarik buat Anda? Kalau warna apa yang paling menarik buat Anda di situ? Apa makna warna itu buat Anda? Apa yang dilakukan oleh objek yang ada di foto itu? Kalau kita bayangkan objek ini adalah satu kejadian yang live, lalu kemudian di-capture, saat ini objek-objek ini melakukan sesuatu, apa yang sebenarnya sedang dia lakukan? Apa yang terjadi di foto itu? Kalau Anda ada di situ, Anda ada di mana di situ? Apa yang Anda lakukan dalam momen itu? Kaitkan dengan pertanyaan kita, apa sesungguhnya yang terjadi dalam hubungan ini? Boleh ditampilkan slide sebelumnya, Mbak Margaret? Sejauh mana ketidakharmonisan hubungan antara Anda dengan orang yang sedang renggang hubungannya menyebabkan perubahan dan kesulitan dalam hidup Anda. Coba perhatikan kata yang ada di foto itu. Apa makna kata itu buat Anda? Adakah kaitan antara kata itu dengan pertanyaan-pertanyaan ini? Sejauh mana kemarahan saya yang tidak terselesaikan mempengaruhi kesehatan fisik dan emosional saya dan produktivitas kerja saya selama ini? Kata dan foto membantu Anda untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Apa yang terjadi dalam hubungan ini? Sejauh mana ketidakharmonisan hubungan kami menyebabkan perubahan dan kesulitan dalam hidup saya? Sejauh mana kemarahan saya yang tidak terselesaikan mempengaruhi kesehatan fisik dan emosional saya, bahkan produktivitas kerja saya? Oke, nah Anda boleh menuliskan di dalam post-it Anda atau teman-teman yang ingin menuliskan di chat apa yang Anda peroleh dari proses yang ketiga ini. Silahkan. Kalau ada yang mau share, silahkan di-unmute. Sampai ke proses yang ketiga, ada kartu face, kartu karakter Anda, kartu orang yang sedang renggang hubungannya dengan Anda, lalu kartu ketiga, mencoba untuk uncover apa yang terjadi dalam hubungan yang renggang ini. Dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi emosional Anda, physically Anda, bahkan produktivitas kerja Anda. Silakan teman-teman yang mau share, yang mau mencatat boleh dibuat di catatannya, yang mau share boleh ditulis di kolom chat, atau yang mau share langsung boleh unmute. Boleh Yusi, silakan Yusi, ya. Ya. Baru. Ya, tadi saya mencoba mengecek gitu ya kondisinya, tapi ternyata kalau saya lebih kerenggangan itu ternyata lebih kepada karena saya merindukan, bukan karena
kemarahan gitu. Jadi karena saking jadi sepertinya saya menjadi marah pada diri sendiri pada saat saya tidak mampu untuk menemui begitu, padahal orang yang saya rasakan menjadi renggang adalah seseorang yang sebenarnya sangat memperhatikan saya gitu, sangat ini saya, tetapi lalu membuat pada saat saya memilih yang ketiga, saya lalu merasa bahwa oh ini lebih kepada saya tidak mampu mengekspresikan kerinduan ini sehingga membuat saya menjadi marah pada diri saya sendiri gitu. Biasanya saya memperoleh energi positif dari hal-hal di mana kita bisa bertemu, bisa saling menyapa dan sebagainya, dan saya rasakan energi positif ini menjadi sangat berkurang. Itu Bu Marli. Thank you, Bu Yusi. Kalau boleh tahu tadi sejauh mana kerenggangannya, Bu? Sebenarnya kerenggangannya saya tadi menyimpannya di 6 begitu ya, di 6 gitu. Tapi buat saya itu mengganggu gitu, sehingga saya bisa menjadi menangis pada saat saya sholat tahajud gitu ya, saya menangis rasanya kok ada sesuatu yang kosong, ada sesuatu yang hilang gitu dari kondisi itu. Oke, terima kasih banyak Bu Yusi. Nanti kita lanjut prosesnya ya Bu. Ini masih prosesnya masih yang ketiga. Ada yang lain mau share? Silahkan Bapak Ibu, teman-teman. Dari Pak Yohana, kartu pertama adalah kartu kedua, karakternya adalah wanita kuat dan tegar, walaupun kondisinya menyakitkan. Nah, ini karakternya Bu Yohana ya. Kartu kedua adalah kartu A, karakter yang terlihat adalah cuek, tidak mau tahu. Kerenggangannya 7, dan gambar ketiganya adalah stuck. Nah, Bu Yohana boleh di-share apa yang Ibu peroleh dari kartu yang ketiga? Apa yang Ibu lihat terjadi dalam hubungan antara Ibu dengan orang yang renggang hubungannya dengan Ibu? Ya, kalau yang saya lihat yang terjadi di kartu ketiga itu adalah stuck. Jadi kesan yang saya dapat dari gambar itu adalah warna dan kecenderungan kesan yang tampak, yaitu adalah besi berkarat dan juga usang. Jadi ketika tadi ada pertanyaan, ketika kamu ada di sana apa yang ingin kamu lakukan? Yang saya ingin lakukan sebenarnya saya sedikit terganggu dengan warna dari besinya, terlihat karat, terlihat jamur. Jadi yang ingin saya lakukan adalah membersihkan. Iya, membersihkan. Betul. Itu metafor yang Ibu Yohana sendiri dapat. Membersihkan karatnya itu adalah, kalau di Robert Enright, itu fase work. Kita sebenarnya sedang melakukan sesuatu untuk memperbaiki hubungan ini. Yeah. Thank you Bu Yohana, terima kasih banyak. Silakan teman-teman yang lain, ada lagi yang mau share tentang proses yang ketiga ini sejauh ini? Sharing ya Bu. Silahkan Mbak Amel. Oke, kartunya mengejutkan gitu ya. Ini kartu pertama saya tentang karakter yang kuat gitu ya. Lebih ke santai, terus apa? Kalau aku bilang sih suka adventure seperti itu. Terus ini kartu yang kedua. Ini orang yang apa tadi ya? Yang hubungannya renggang dengan aku. Kalau buat aku angkanya 9 gitu. Terus yang bikin surprise sebenarnya kartu yang ketiga dari coaching game, aku ambil facing down, kartunya ini, kelihatan ya? Pain ya? Pain gitu, woi kaget Kenal gitu sih. Gitu. Karena buatku kayak karena dari sisinya sini ini gelap gitu ya. Kalau aku ingat satu kejadian yang membuat hubungan kami renggang itu karena situasi malam hari, aku masih ingat. Jadi aku langsung terkoneksi di sini karena ada area yang gelap. Aduh ini kayak malam atau apa gitu. Kemudian juga ini kan kayak orang yang dia kayak mau teriak tapi nggak bisa gitu ya. Dia mau teriak, dia mau memberontak tapi nggak bisa gitu. Dan itu mewakili apa yang aku alami saat itu sih. Maksudnya physically gitu ya, kayak gini banget gitu. Oke.
Nah, Apa yang terus ya? akhirnya aku baca Bu Marli. Oh, oke. Buka Tadi buku sempat coaching ada game. waktu. Terus karena dapat kartu iya yang nomor 3 ini mengena banget. Terus, aduh apa ya gitu. Akhirnya aku baca dari buku coaching game, story-nya sama beberapa hal yang apa. Ada satu quote boleh aku bacain kah dari Silakan buku Mbak. ini? Iya. Ya, yang ini insightful buat aku gitu ya. Saat sebuah pengalaman menyakitkan muncul, kita melarikan diri dan mencoba menemukan jalan untuk menghilangkannya. Energi yang kita habiskan untuk menghilangkan rasa sakit itu justru tidak membawa kelegaan. Ini quote-nya dari foundernya Points of View, Yaron. Jadi aku surprise banget ini. Selalu ya ketemu magic-nya. Udah ini unexpected but precise, dapatnya kartu ini facing down. Begitu buka di sini saya nemu tulisannya Yaron juga. Thank Karena you. banget, bagus banget. Teman-teman, buku ini, buku coaching game yang tadi Bu Amel bacakan itu memuat kisah-kisah yang bisa memberikan inspirasi juga kepada kita tentang apa berkaitan dengan foto yang kita ambil. Dan tadi kena banget Bu Amel kartunya, quotes-nya. Kayak Bu Nunun, kartu pertamanya wanita karir yang kuat tapi baik hati. Ah, ini Bu Nunun banget deh. Serius. Kartu yang kedua, pria yang cenderung santai dan cuek. Oke, silakan Bu, silakan Oh di-share. ya, oke. Ini kartu pertamanya nih, maksudnya perempuan karir, dan ini benar-benar ya mirip lah sama saya gitu ya. Saya baik hati, jarang marah sebenarnya, tapi dalam hubungan yang ini ternyata saya marah, walaupun sebenarnya saya tidak ingin seperti itu. Nah ini yang kartu keduanya, ini mitra saya di kantor sebenarnya, partner saya gitu ya, yang memang renggangnya sebenarnya karena pertama karena saya lebih banyak WFH juga ya, sementara kami kerja saling ada ketergantungan lah, hasil kerja saya dia harus follow up, dia juga harus sediakan data gitu. Sementara kemudian setelah data itu siap, saya harus follow up dengan tindakan berikutnya gitu. Nah, ini kartu ketiganya gitu. Jadi memang sempat dengan kondisi yang seperti ini, saya bisa dibilang saya sampai terpengaruh secara baik fisik maupun emosi, terutama ini gambar ayam yang burung ciap-ciap ini, bahwa saya sering ngomel jadinya terkait kerjaannya dia gitu. Ngomelnya tidak hanya ngomel ke dianya, bahkan di rumah pun kalau habis telepon ngasih pengarahan dia nggak ngerti-ngerti ke suami, ini gimana sih ini orang, jadi ya ngomel panjang lebar lah gitu ya gitu. Tapi memang jadi tujuh kerenggangan kami saat ini, karena saya juga dengan kondisi yang bekerja jarak jauh, koordinasi jarak jauh ini memang sama sekali tidak bisa mengandalkan dia gitu. Mengandalkan dia sama sekali, padahal pekerjaan kami sebenarnya dia siapkan data, saya olah kan seperti itu gitu. Kemudian hasilnya saya kembalikan lagi ke dia, tapi jadi nggak begitu lancar, sehingga cukup berpengaruh terhadap saya, yang akhirnya beberapa data saya handle sendiri gitu, nggak nunggu dia karena kelamaan. Itu sih Bu yang mempengaruhi ke produktivitas saya juga, jadinya harusnya saya bisa menghasilkan lebih dari itu, tapi karena saya harus mengerjakan juga data yang seharusnya dia kerjakan, sehingga produktivitas saya terganggu. Menarik tadi Bu Amel, saya juga langsung lihat ke sini gara-gara Bu Amel lihat bukunya, jadi saya terinspirasi. Dan ini juga ada quotes yang menarik, Anda tidak memiliki kendali atas apa yang dilakukan orang lain. Anda hanya memiliki kendali atas apa yang Anda lakukan. Iya benar sih gitu. Pada akhirnya saya, ya sudah, saya yang harus handle, walaupun produktivitasnya jadi jelas agak menurun. Itu aja Bu Marli, makasih. Cocok banget Mbak, quotes-nya cocok banget. Forgiveness itu sebenarnya kendali kita nggak bisa kendaliin orang, tapi kita bisa mengendalikan diri kita. Oke, thank you Bu Nunun. Ada Pak Sanjaya, tapi nanti Pak Sanjaya saya minta kita share sampai ke proses yang ditambah proses yang selanjutnya ya, Mas Sanjaya. Kita lanjut dulu proses yang keempat. Oke, silakan Mbak Margaret ke slide-nya.
Nah, sampai di proses ketiga ini kita mencoba untuk melihat kembali, memahami kembali apa yang terjadi dalam hubungan kita. Nah, di proses yang keempat, kartu keempat, pertanyaannya adalah, apa yang tidak terlihat olehku selama ini? Nah, teman-teman yang punya coaching game, silahkan ambil satu kartu facing down, lalu letakkan di bawah kartu ketiga, seperti ini, boleh disusun modelnya kayak gini. Untuk teman-teman yang nggak punya kartu, Mbak Margaret, bisa dipilihkan satu kartu. Oke, siapa yang mau coba pilih? Pak Farid mau coba pilih satu kartu lagi? Boleh 11. 11, oke. Kartunya Pak Farid ini. Nah, kelihatan Pak Farid? Pas banget, kartuku juga. Sama dengan Bu Amel kartunya Pak Farid. Halo, forgiveness. Katanya forgiveness, lalu ada dua anak yang saling pelukan. Nah, mari kita koneksikan diri kita dengan kartu ini. Bu Clara juga. Oke. Baik. Oh, Bu Marisa putus-putus. Mudah-mudahan bisa bagus lagi, Bu. Kita kembali ke slide yang sebelumnya. Dengan kartu ini sudah difoto ya, teman-teman yang tadi belum punya kartu. Sudah dipotret kartu keempat. Nah, mari kita koneksikan diri dengan kartu tersebut sambil mengkaitkan dengan pertanyaan ini. Sekarang yang kita coba untuk gali adalah apa yang selama ini kita nggak lihat. Apa yang luput dari perhatian kita dalam hubungan ini. Di proses ketiga adalah apa yang kita lihat selama ini, apa yang mau kita lihat, apa yang mau kita perhatikan yang terjadi dalam hubungan kita. Di proses yang keempat, mari kita coba untuk melihat lagi lebih jauh, membuka wawasan kita, expand, apa sih yang sebenarnya tidak terlihat olehku selama ini dalam hubungan ini. Oke. Silakan koneksikan diri Anda dengan foto tadi. Untuk teman-teman yang dapat tadi kartunya sama dengan Pak Farid, Anda boleh lihat kembali kartunya. Apa yang menarik dari foto ini? Apa makna objek, apa yang dilakukan objek di foto ini buat Anda? Warnanya monokrom? Apa makna warna monokrom ini buat Anda? Ada bagian yang gelap. Apa maknanya buat Anda? Kalau Anda ingin menempatkan diri Anda di dalam foto ini, di mana Anda menempatkan diri Anda di situ? Apa yang hilang dari foto itu menurut Anda? Emosi apa, perasaan apa, ingatan apa yang muncul melihat foto ini? Coba lihat katanya, apa makna kata itu buat Anda? Apa kaitan antara kata, foto, dan pertanyaan kita di proses yang keempat? Apa yang selama ini tidak terlihat olehku dalam hubungan yang renggang ini? Kalau kita mencoba lebih jauh lagi bertanya, sejarah jangka panjang yang terjadi antara Anda dengan orang tersebut, seperti apa selama ini? Sebelum hubungan itu renggang, apa sejarah yang terjadi? Apa yang terjadi dalam hubungan Anda? Setelah hubungan itu renggang, apa yang terjadi? Kalau Anda boleh melihat lebih jauh ke diri kartu pertama Anda, kartu pertama adalah karakter diri Anda. Apa yang baik, apa yang buruk
apa yang benar, apa yang salah pada diri Anda. Pertanyaan yang sama Anda juga koneksikan dengan kartu yang kedua tadi, yang mewakili karakter orang tersebut. Kalau Anda memperhatikan sejarah jangka panjang hubungan Anda dengannya, apa yang baik yang ada pada dirinya? Apa yang benar yang ada pada dirinya yang selama ini tidak terlihat olehku? Apa yang buruk? Kemungkinan adakah yang salah pada dirinya yang selama ini tidak terlihat olehku? Baik, teman-teman yang mau share, tadi Mas Sanjaya sekalian share. Proses ketiga dan keempat, silakan Mas. 4. Oke, Ya, silakan. Marli, sedikit saja yang ketiga. Yang ketiga tadi tentang apa ya? Saya lupa pertanyaannya. Apa yang terjadi dalam hubungan yang renggang Iya, itu? iya. Oke. Sejauh mana Saya berpengaruh dapat, fisik? ya, saya dapat kartu ini tadi, Bu Marli, menarik. Kartu ini tulisannya creativity, dan saya tertarik dengan tembok, dan ini nyambung banget dengan hubungan saya dengan seorang sahabat yang kami sangat dekat banget, dan kami bekerja di bidang yang full dengan kreativitas. Tapi yang menarik, semacam ada tembok di mana ini membuat kami berjarak, yang saya tidak bisa melihat ke dalam karena di jendela itu ada jendela gelap yang saya ngelihat nggak, sulit banget. Jadi dalam kerjasama akhirnya banyak yang jadi terhalang. Apa nih, jadi nggak enak. Itu membuat lama-lama jadi malas jadinya ya, agak-agak renggang untuk ingin ngobrol, ingin mengkomunikasikan ide. Itu yang terjadi di kartu ketiga, dan efeknya ke saya memang di area yang kami lakukan bersama akhirnya kreativitas, produktivitas jadi menurun drastis. Itu yang saya rasakan di kartu ketiga. Iya, lalu nyambung ke kartu keempat Bu Marli, bikin saya baper sebetulnya. Saya jadi merasa bersalah sendiri. Ini kartu keempat saya. Nyambung lagi tadi creativity, dan ini inovasi. Ini area pekerjaan kami berdua. Ini saya melihat ini yang terjadi pada dirinya, boneka yang kemudian ditempeli macam-macam. Saya jadi merasa bersalah sekarang. Jadi ada sesuatu yang bikin dia terhambat untuk maju. Memang dia punya background latar belakang yang dia sedang mengalami banyak hal yang mungkin membuat dia tidak bebas, membuat dia tidak terganjal untuk mengeluarkan semuanya. Yang itu buat saya mengganggu gitu. Ini saya jadi merasa bersalah sekarang. Jadi iya ya, seharusnya saya menemani dia. Ini saya malah renggang sekarang. Hubungan kami 5 sekarang. Dan saya pikir thank you banget saya diingatkan untuk disinilah teman harusnya ada. Tidak berpikir dari sudut saya, tapi benar-benar points of view. Saya mencoba, dan tidak hanya mencoba ya, saya harus duduk bersama dia. Walaupun mungkin saya tidak bisa, di situ kalau dia sedang diperbaiki, mungkin saya tidak bisa ikut memperbaiki dia dengan baik, tapi minimal saya bisa duduk bersama dia, lalu saya beri gambar ini, fotonya jadi lebih berwarna. Mungkin minimal saya bisa memberi warna hidupnya, jadi ya doing something yang menyenangkan bersama-sama. Terima kasih. Mas Sanjaya. Alhamdulillah, luar biasa. Jadi proses yang keempat itu kita mencoba untuk melihat dari sisi orang yang hubungannya renggang dengan kita sebenarnya. Jadi apa yang selama ini kita nggak lihat, dan sekarang itu yang coba untuk kita fokuskan supaya bisa menjadi lebih baik. Oke. Thank you teman-teman. Adakah yang juga, Ades. Ades ngomong aja deh langsung. Ades. Ya, ayo silakan share. Ya, yang pertama sebenarnya tadi pertama pas disuruh pilih saya dapat anak kecil yang nomor 10 ya. Anak kecil matanya agak membelalak gitu. Kesan yang saya tangkap, yang aku tangkap sih langsung kayak curious sekaligus fotoi juga nih anak gitu ya. Terus yang kedua, Yang kedua itu adalah dapat yang kartu K.
Kak itu ada kayak orang lagi apa sih gini ya, orangnya mulutnya agak apa sih, saya dapat impresinya dia kayak easy to judge gitu ya, nggak mudah percaya, cenderung cari kesalahan orang lain. Sebenarnya tadi cukup challenging juga ketika Marley nanya, bayangkan orang yang lagi renggang hubungannya. Terus saya bingung sebenarnya, kayaknya nggak ada deh, terus bingung nyari siapa ya. Sampai akhirnya kepikiran ini teman, sahabat deket sih, sahabat deket yang emang lagi berdebat nih, sekarang juga masih berdebat. Ini deket banget, kita sahabat banget, sahabat SMA gitu. Nah cuman mungkin kita sebenarnya sama-sama keras kepala aja. Jadi maksudnya ketika ditanya skalanya berapa jaraknya, sebenarnya 2 gitu loh. Kita bukannya jauh atau renggang gimana, cuman ya dua-duanya mungkin sotoy ya sebenarnya. Jadi kartu ketiga menarik ketika ditanya apa yang terlihat. Aku kartu neglect. Ya, karena neglect, jadi aku kerasa bahwa ya mungkin kita emang sebenarnya saling nggak peduli sih pendapat satu sama lain gitu ya. Jadi aku ngomong apa, dia ngomong apa, ya peduli amat gitu loh. Tapi memang karena levelnya juga nggak terlalu gimana ya. Jadi kita nggak kesel banget, nggak sampai ganggu psikis, fisik juga enggak gitu loh. Itu yang kebayang memang saat itu hubungan dengan dia. Terus kartu keempat kebetulan dapatnya yang reflection. Nah ini emang kerasanya tuh kayak ini apaan sih, kita deket tapi kita tuh sama-sama nggak peduli. Jadi kayak nggak ada yang mau mikirin sudut pandang yang lain gitu. Jadi lucu aja, maksudnya cuman sama-sama enggan buat berefleksi atau mencerna atau dengerin deh gitu, saling dengerin aja ya supaya mau mengolah. Karena mungkin saking udah deketnya kita merasa kayak nggak penting juga gitu, kayak apa buang waktu untuk memahami orang yang kayaknya aku selalu mikir dia pasti udah punya pendapat sendiri. Mungkin dia juga begitu terhadap aku. Jadi cuman kayak hubungan deket tapi kesel-keselan dikit lah gitu kurang lebih, Marley. Thank you, Ades. Tapi gitu banget refleksinya kena ya. Banget. Thank you, Marley. Thank you. Oke. Marley, bisa berbagi? Silakan. Yang punya foto tadi. Silakan. Ya. Jadi saya sebenarnya ini orang yang tipikal jarang marah sebenarnya. Ya. Tapi ini tidak tahu sahabat saya, kita sama-sama mengelola organisasi, saya itu selalu berpikir gini, ketika memberikan saran atau kritikan saya misalnya seperti itu, saya akan dengan legowo menerima kritikan dan masukan oleh siapapun. Tapi saya lakukan yang sama kepada sahabat saya ini, kawan saya ini, ternyata di luar dugaan. Memberikan saran dan kritikan dengan tetap rule organisasi, bukan pribadi yang saya singgung, itu ternyata membuat yang bersangkutan marah gitu. Dan itu efeknya saya mengalami tindakan-tindakan, perlakuan-perlakuan yang di luar dugaan saya. Dia melakukan pencemaran nama baik, apa segala macam. Nah, tapi saya melakukan seperti kartu yang keempat gitu kan. Kartu keempatnya tadi yang forgiveness ya? Ya, forgiveness. Okay. Kemudian meminta bantuan kepada sahabat yang lain yang dekat dengan dia. Saya bilang, kenapa seperti ini gitu loh. Jadinya saya memberikan saran, masukan demi kebaikan organisasi, tapi kenapa yang bersangkutan malah menyerang saya gitu loh. Kalau memang ada hal yang kurang berkenan, sampaikan dengan baik gitu kan. Tapi kawan saya ini mengatakan tidak bisa, berat memang. Karena ini orangnya tanda petik seperti kartu yang nomor 2 tadi, memang karakter. Saya baru sadar di balik keceriaannya dia, kebaikan ini, ternyata ketika kita memberikan saran, dia malah menyerang kita. Dan sampai sekarang tidak ada jalan untuk saya mencoba secara pribadi masuk ke yang bersangkutan, tidak bisa. Kepada sahabat yang lebih dekat dengan dia tidak bisa juga. Saya bilang, ini gimana ini, makanya kenapa saya pasang di nomor 9. Saya bilang hanya Tuhan yang bisa membantu menyelamatkan hubungan ini kan, karena saya melalui diri saya sendiri sudah lakukan apa masalahnya, kemudian sahabat yang lain membantu juga. Dia menyarankan, memang agak berat orangnya, tanda petik kepala batu. Boleh cek kartunya tadi yang keempat,
Mungkin Mbak Margaret boleh tolong ditampilkan juga kartu yang keempat tadi. Nah, kan tadi Pak Farid sudah berusaha untuk coba lakukan sesuatu. Nah, Ya. proses yang keempat ini pertanyaannya adalah Ya. apa yang selama ini luput dari perhatian Pak Farid dalam hubungan itu? Kemarin sudah mencoba melakukan beberapa Ya. usaha. Ya, Nah, ya. sekarang foto ini mencoba membantu. Mari kita coba koneksikan apa yang luput dari perhatian Pak Farid selama ini. Ya, gitu. Saya nggak tahu ya, artinya saya sudah berusaha lewat saya, kemudian lewat sahabat yang lain gitu kan. Ya, saya kan berharap sebenarnya yang bersangkutan membuka diri kan, apa yang Nah, kurang yang nyaman bagi kita dia. lakukan dari diri kita, Pak Farid. Jadi kendalinya ada dalam diri kita. Kita nggak bisa mengendalikan apa yang orang harus lakukan. Kita Iya. nggak bisa minta dia untuk mulai atau dia mau. Tapi minimal dari diri kita, apa yang dalam kendali kita yang bisa kita lakukan. Nah, proses keempat ini sebenarnya membantu kita untuk mencoba melihat dari sudut pandang yang lain, yang selama ini kita hanya mencoba melihat dari hal yang ingin kita lihat, sekarang coba buka expand wawasan kita, apa yang luput dari perhatian kita. Bisa dengan cara kita coba lihat lagi dirinya, apa yang baik dalam dirinya, Ya. apa yang benar dalam dirinya. Itu membantu kita untuk mencoba melihat dari sudut dia, apa sebenarnya yang menjadi potensial untuk bisa kita jadikan sebagai langkah untuk membantu kita mendekat kembali ke arah dia. Ya. Oke. Jadi memang oh iya ya. Oke. Kita lanjut dulu di proses yang berikut ya Pak Farid, nanti bisa di konklusi yang terakhir. Oke. Nah, proses yang berikut yang terakhir adalah kartu kelima. Untuk teman-teman yang punya kartu coaching game, boleh juga ambil satu lagi kartu facing down. Pertanyaannya adalah, di antara jarak yang sudah terjadi antara Anda dengan orang yang sedang renggang hubungannya dengan Anda, lalu ada proses yang ketiga, kita coba uncover apa yang terjadi dalam hubungan ini, bagaimana hubungan itu berpengaruh terhadap diri kita. Lalu yang keempat, apa yang luput dari perhatian kita, apa yang sebenarnya yang selama ini saya coba tidak lihat dari dirinya, yang sebenarnya itu hal baik dari dirinya. Nah, di proses yang kelima, pertanyaannya adalah, apa yang bisa kulakukan untuk membuat jarak tersebut menjadi memendek, bahkan menjadi rapat kembali. Letakkan kartu itu di atas jarak yang mengisi ruang antara Anda dengannya. Kartu terakhir adalah kartu yang kalau di points of view, doing yang bisa kita lakukan, action yang kita bisa lakukan. Kata, tindakan, atau gerak tubuh, atau hadiah spesifik apa yang dapat saya lakukan atau berikan kepadanya sebagai ungkapan niat saya untuk menawarkan kasih sayang dan berbaikan kembali dengannya. Ingat, kendalinya ada di dalam diri kita, kita yang melakukan doing-nya. Nah, teman-teman silahkan memilih yang belum punya kartu points of view. Untuk proses yang kelima, silahkan pilih mau kartu apa. Pak Farid boleh pilih. Bu Clara boleh, silahkan. Nomor 6. 6, oke. Oke. Ini kartunya Bu Clara. Mari koneksikan diri kita dengan kartu ini. Katanya boleh kita tutup dulu. Koneksikan diri dengan fotonya. Apa yang Anda lihat dari foto ini? Detail apa yang menarik buat Anda? Ada warna di situ, ada banyak warna. Warna mana yang paling menonjol buat Anda? Lighting, shadow, apa maknanya itu buat Anda? Mengapa detail itu menarik, penting buat Anda? Kalau ini situasi yang live, apa yang terjadi 1 menit sebelum
foto ini di-capture? Apa yang terjadi 1 menit setelahnya? Adakah yang ingin Anda tambahkan ke dalam foto itu? Kalau Anda ingin menempatkan diri Anda di foto itu, di mana Anda akan menempatkan diri Anda? Perasaan apa yang muncul melihat foto ini? Ingatan apa yang muncul melihat foto ini? Coba perhatikan katanya. Apa makna kata itu buat Anda? Apa kaitan antara kata, foto, dan pertanyaan kita di proses yang kelima tadi? Pertanyaannya adalah, apa yang bisa kulakukan untuk membuat jarak tersebut menjadi memendek, bahkan menjadi rapat kembali? Letakkan kartu itu di atas jarak yang Anda buat tadi. Jika ada satu kata atau tindakan atau gerak tubuh yang ingin Anda lakukan saat ini, yang bisa Anda berikan kepadanya sebagai ungkapan niat Anda untuk menawarkan kasih sayang dan berbaikan kembali dengannya, apa itu? Kata apa yang ingin Anda sampaikan? Tindakan apa yang ingin Anda lakukan? Gerak tubuh apa yang ingin Anda lakukan? Atau adakah Anda ingin memberikan hadiah spesifik buat dia untuk menunjukkan ungkapan niat Anda berbaikan? Oke. Baik, teman-teman, kita lanjut ke proses yang berikutnya. Apa insight yang teman-teman semua dapatkan dari keseluruhan proses ini? Silahkan yang punya post-it, sticky note, Anda tuliskan insight-nya. Untuk Anda yang ingin menuliskan di kolom chat, silahkan dituliskan. Untuk Anda yang ingin sharing, silahkan. Apa insight yang Anda peroleh dari proses pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai yang terakhir? Dan boleh langsung ke slide yang terakhir, Mbak Margaret. Kalau Anda ubah insight itu menjadi tindakan dalam kehidupan sehari-hari Anda, dalam waktu 24 jam ini, apa langkah pertama yang akan Anda lakukan? Di proses yang terakhir tadi, yang kelima, kata apa, tindakan apa, atau gerak tubuh apa yang pertama kali akan Anda lakukan dalam waktu 24 jam ini yang bisa menunjukkan kesungguhan niat Anda untuk berbaikan kembali? Silahkan ditulis. Dalam 1 minggu ke depan, apa langkah yang akan Anda lakukan? Dan dalam 1 bulan ke depan, apa langkah yang akan Anda lakukan? Yang semuanya ada dalam kendali Anda. Oke. Silahkan teman-teman yang mau share insight-nya dari seluruh proses. Boleh di-unmute. Aku boleh lanjut kartuku ya? Silahkan, Mbak Mel. Karena nyebelin kartunya. Nyebelin biasanya itulah yang menohok. Iya sih, gitu. Jadi saya tarik nafas panjang. Tadi kartu keempat kan ini ya, Bu Marli.
Sama sih, facing down juga, kemudian dapatnya forgiveness. Sebenarnya aku nggak suka kartu ini dalam konteks ini gitu ya. Maksudnya dalam konteks relationship ini, aduh klasik banget sih, masa memaafkan lagi gitu. Nggak suka lah gitu. Terus aku balik lagi, selalu kalau aku stuck sama kartu, terus aku balik lagi ke buku. Ada satu quote yang menarik buat aku sih. Tadi apa nih? Memaafkan adalah cara untuk melepaskan rasa takut dan mendapatkan ketenangan pikiran gitu. Jadi kalau tadi pertanyaan di kartu ketiga, bagaimana kemudian sampai proses ini berdampak physically, psychologically, ya sebenarnya sih I don't care about this person gitu ya, gitu. Tapi di sini justru akhirnya dari quote itu dan dari kartu ini, insight-nya adalah seberapa aku care dengan diriku sendiri. Kalau sampai isu ini kemudian bikin berdampak secara fisik, secara psikologis, and then sebenarnya apa yang aku mau lakukan untuk diriku sendiri gitu. Itu insight-nya. Kemudian di kartu yang kelima. Nah, dapatnya ini. Orang jatuh, terus tulisannya failure gitu ya. Waktu dapat ini sebenarnya juga sama lah ya. Jangan dipikir saya master, saya country leader, terus saya nggak kepingin tukar kartu gitu. Tukar kartu gitu, aku ambil kartu gitu. Cuma ambil kartu berikutnya justru nggak connect gitu ya. Terus ya udah balik lagi ke kartu. Terus uniknya lagi, ini lucu kan, kalau teman-teman amatin ya. Ada 3 kartu yang aku dapat monokrom. Karena kan faces tadi kan udah hitam putih, terus kartu yang keempat tadi monokrom. Terus kalau dilihat, kartu ini warnanya sama. Iya, aku baru mau bilang. Lucunya lagi, begitu aku buka bukunya, di situ saya nemuin quote-nya si bapak lagi. Yaron lagi. Ya, yang kalau Zoom sama kita mesti jalan 6 km dulu gitu kan. Ada quote-nya Yaron lagi itu. Jadi, aduh kayaknya dia menghantui aku hari ini. Di sini aku langsung baca di dia gitu ya. Tidak ada perbedaan antara kegagalan dan kesalahan gitu. Dalam kedua kasus tersebut saya telah mengakhiri dengan hasil yang tidak saya inginkan. Dan itu juga terjadi buat aku karena saya mengakhiri segala proses itu dengan hasil yang nggak aku inginkan. Mungkin mirip dengan sharingnya Pak Farid tadi ya. Perbedaannya hanya dalam cara menyikapinya. Seseorang akan berkata, saya gagal, saya tidak cukup baik. Dan yang lain akan berkata, saya membuat kesalahan, namun ini bukan akhir dunia. Saya telah belajar dan terus maju. Kegagalan itu tidak penting. Dibutuhkan keberanian untuk terus bergerak. Jadi aku pikir aku masih mencerna tadi satu apa ya, oke, terus insight-nya apa gitu. Maksudnya aku berakhir dengan kegagalan juga gitu di kartu kelima. Tapi ketika tadi Bu Marli, thank you slide terakhir, bagaimana menerjemahkan insight ini menjadi satu aksi nyata gitu ya. Barangkali diem itu juga satu aksi gitu ya. Barangkali mungkin selama ini saya yang terlalu ngerecokin dia gitu. Saya yang terlalu annoying buat dia. Jadi aku pikir mungkin saatnya untuk diem dulu kali ya. Kamu tuh loh Mel udah jatuh bolak-balik, masa ya mau bangkit melundung lagi gitu kan. Jadi ya udah gitu. Take a pause, take a break gitu. Mungkin dengan karena selama ini banyak effort yang dilakukan, justru kali ini mungkin dengan nggak ngapa-ngapain, everything will be okay. Kayak kita stay at home, dan everything will be okay kan. Thank you. Thank you Mbak Amel. Itu juga bisa jadi
pencerahan buat Pak Farid kali tadi ya, udah jungkir balik melakukan. Nah, sekarang salah satu mungkin yang bisa dilakukan adalah seperti insight yang Mbak Amel dapatkan tadi. Bisa jadi itu juga bisa jadi insight buat Pak Farid. Oke. Teman-teman yang lain ada yang mau share lagi silakan. Oke, Bu Hilda Indra, insight diperlukan kesabaran untuk memperbaiki hubungan dan harus ingat bahwa memperbaiki hubungan ini untuk kebaikan saya sendiri. Benar banget. Forgiveness is for you, untuk kebaikan diri Anda sendiri. Bu Hilda boleh sharing? Boleh unmute, Bu. Manakah orang? Iya. Sore, Ibu. Silakan. Iya. Iya, apa namanya, tadi sesudah mengikuti sequence kegiatan yang kita lakukan hari ini, iya insight yang saya dapatkan sih itu sih Bu, bahwa apa namanya, despite all of the challenges, pada saat kita mau memperbaiki hubungan, yang perlu kita ingat ya, mungkin kitanya yang harus sabar, dan kalau kita melakukannya ya itu untuk kebaikan kita sendiri, itu sih Bu. Thank you Bu Hilda, terima kasih sudah Sama-sama. Terima kasih juga. Iya, oke. Ada Mbak Nana Farudin, insight-nya yakin, cinta, kasih sayang, dan kenangan yang sudah kami berikan dan lalui bersama akan tetap mendekatkan kami. Alhamdulillah. Ada Bu Yusi, saya terlalu sombong untuk mengakui bahwa saya membutuhkan hubungan. Memaafkan diri sendiri ternyata lebih sulit. Saya akan menelpon segera setelah pertemuan ini selesai. Yeay, doing 24 jamnya langsung telepon Bu Yusi ya. Oke, Asus siapa ya? Bapak atau Ibu kah ini? Insight saya, coba pahami dari sudut orang lain ya. Jangan mau menang sendiri dan maksa orang lain untuk berubah. Kuncinya kembali lagi, sesuatu yang bisa kita lakukan, yang dalam kendali kita. Kita nggak bisa maksa orang untuk maafin kita, datang ke kita untuk berbaikan dengan kita, tapi kitalah yang bisa melakukan sesuatu untuk diri kita sendiri. Ibu Nirwati, Ibu Nir, perlu mengalah untuk menang, mengalihkan emosi yang mengendalikan diri untuk mempertahankan persahabatan yang sudah teruji. Matt Francis, memperbaiki kembali hubungan yang sudah ada sebenarnya. Ibu Puji Ardianti, insight saya mencoba untuk tidak keras kepala dan egois, karena dia ingin yang terbaik untuk saya ke depannya, dan mencoba untuk menerima pendapat dari orang lain. Oke, format kamar apa toh Pak Mas Sanjaya? For MAT. Apa Farid, memaafkan melalui kendali dari diri kita dengan bahagia. Let it flow, Bu Yani. Tindakannya judge be myself. Pak Dodi, sulit untuk kontak, hanya memaafkan yang dapat saya lakukan. Semoga Allah memberikan jalan pertemuan yang bahagia untuk kami. Amin. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah mengikuti prosesnya dari pertama sampai terakhir. Ini adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan dengan memanfaatkan tools Points of View. Bisa dalam proses yang kita lakukan seperti ini, kita bahkan bisa mengembangkan langkah-langkah itu menjadi lebih dalam lagi kalau kita sedang berhadapan one-on-one dengan orang yang ingin kita bantu. Terima kasih atas kebersamaannya, ngikutin prosesnya. Thank you for sharing. Terima kasih, Mbak Marli. Saya kembalikan ke Mbak Amel. Terima kasih, Bu Marli. Gitu, aduh. Aku masih terengah-engah gitu ya. Masih kayak roaming, disuruh balik ke sini. Salah ini kalau nge-host, kayak nggak boleh ikut proses nanti. Oke, anyway. Makasih Bu Marli, prosesnya hari ini aku kira juga sebenarnya sama sih seperti points of view, proses points of view yang lain teman-teman. Kadang ada kita perlu waktu untuk mengendapkan semuanya. Bisa jadi insight akan datang pada diri Anda 1-2 jam yang akan datang, bisa jadi nanti malam,
bisa jadi besok pagi gitu. Semakin dalam prosesnya, semakin proses itu associate dengan diri kita, kadang kita perlu waktu untuk mencerna semuanya. So be gentle with yourself. Aku tahu proses hari ini ternyata tidak mudah memperbaiki pagar kita. Jadi siapa tahu Anda akan mendapatkan insight-insight-nya beberapa saat lagi. Ya. Nah, anyway, Bapak Ibu, setiap hari Rabu sebenarnya kami masih ada sesi seperti ini. Nanti Anda bisa mendapatkan informasinya melalui media sosial kami ataupun dari orang-orang yang mengundang Anda hari ini. Dan pastinya sebenarnya besok Bapak Ibu, besok malam kami itu punya proses yang serupa. Nggak cuman dengan local tribe di Indonesia, tapi kita ada namanya Global Uplifting. Global Uplifting ini juga diselenggarakan oleh Points of View Headquarter setiap hari Rabu malam. Saya nggak lupa topiknya besok, tapi Bapak Ibu bisa cek di Facebook page-nya Points of View. Ya, mungkin Mbak Margaret atau Mbak Putri bisa drop link-nya sehingga Bapak Ibu bisa dapat informasinya. Kami juga setelah sesi ini, besok kalau misalnya Anda ikut, Anda bisa ikut. Prosesnya gampang kayak hari ini, dan Anda akan ketemu, Anda akan melihat network kami yang lain, Points of View Global Tribe, siapa tahu itu buat Anda yang suka berjejaring, Anda bisa bergabung di sana, dapat teman lebih banyak lagi ya. Dan pastinya Bapak, nanti setelah ini kami akan mencoba untuk membagikan informasi-informasi, siapa tahu itu akan membantu Anda, ya, baik dalam jalan profesional Anda maupun Anda secara personal. Jadi ditunggu aja Bapak Ibu, nanti kami akan mengirimkan berbagai macam informasi lah ya pada Anda. Dan thank you sekali lagi sudah bergabung di sore hari ini. Semoga kita bisa ketemu segera face to face, in person, bisa ketemu langsung, bisa peluk-pelukan. Thank you banget Bu Marli, teman-teman Points of View Indonesia Tribe, dan juga Bapak Ibu yang baru bergabung di Points of View Indonesia. Ya, thank you Bu Clara udah gabung. Tadi aku lihat kayaknya ada banyak yang aku kenal. Ada Bu Iriana. Iriana ini sebenarnya tinggal di Philippines. Kaget juga Iriana ternyata hadir. Ada Juwita, lama banget nggak ketemu. Ternyata iya hadir juga di sini. Tadi siapa ya? Oh, ada Pak Hadi. Ada Pak Hadi, ini senior saya juga di dunia pelayanan dari SOS Kinderdorf Indonesia. Terima kasih loh Bu Putih udah ngundang Pak Hadi, akhirnya ketemu lagi saya. Ya, terima kasih bisa hadir. Terima kasih Pak. Nanti semoga kita bisa bantuin lagi di ini ya, SOS Desa Taruna ya. Thank you. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya hari ini. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu. Yes, thank you. Baik Lia, Munir, Pak Popi. Dari Papua, ya. Dari Sumatera, thank you. Iya, tenang aja. Kita selalu perlu waktu 3-5 menit buat sesi dada-dadahan. Iya. Ada Irun ya? Hai Irun. Nah ini tadi lihat Irun. Pak Effendi, thank you udah hadir. Thank you, Mas. Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Makasih semuanya, makasih Bu Amel. Pak Gede. Sama-sama, Yuk, Pak Cliff mana? Pak Cliff hari ini kok nggak kedengeran suaranya? Saya Bagus, memberikan nanti. kesempatan yang lain bicara, Bu. Saya jadi mau menjadi pendengar yang baik. Dan terima kasih, Bu, sudah kasih insight yang begitu luar biasa. Saya mengalami seperti yang Ibu alami. Pak, sesi kita nggak seru kalau Bapak sharing. Next time sharing ya, Nanti Pak next ya. time saya ikut bicara, Bu. Tapi kali ini memang saya ngalami masalah yang dibicarakan, makanya saya banyak merenung gitu. Oke, thank you Pak Cliff. Tapi membantu Pak Cliff ya. Oh Iya kan, iya, Bu Marli, sangat sekali kita Bu, sangat kan membantu. kan. Sangat membantu sekali. Saya terima kasih sama Ibu karena sudah menyampaikan sesi ini.
Tuhan berkati Bu. Ya. Apa lagi ya yang lain yang belum aku sapa? Bu Nirwati, lama juga nggak ketemu. Iya. Iya. Seperti itu lama nggak ketemu, Bu Hetty juga. Thank you Pak Dodi. Pak Dodi masih di situ nggak ya? Bu Pusung. Bu Marisa, makasih. Bu juga bisa hadir, alhamdulillah bisa hadir kah tadi. Iya. Batam Pak Adrian Januar. Minggu depan ada lagi Bu sesi ini Bu. Tunggu aja Pak, surprise-nya Pak. Kalau bisa ada terus ya tema-tema seperti ini sangat menarik Bu. Terima kasih Bu. Oke Pak Cliff, pesannya diterima Margaret tuh. Pak Greg, Pak Hadi, nanti kita siapa tahu bisa bantuin buat SOS ya. Iya ini Mbak lagi. Iya. Ini kayaknya mulai tensinya mulai tinggi ini kayaknya di kita ini. Gitu ya Pak. Sebenarnya Pak Hadi, kita itu bulan April lalu ada Points of View Festival. Kita itu udah rencana, saya udah tektokan sama Mas Banteng. Karena teman-teman yang tribe di Jakarta itu sudah janjian sama Mas Banteng mau bikin session buat ibu-ibu sama buat anak-anak gitu. Tapi COVID-nya duluan muncul. Akhirnya kita belum jadi bikin sesi itu. Nah ini ternyata Pak Hadi muncul di sini. Ya kayaknya ini karena akhirnya isunya tidak hanya dari lockdown tapi juga yang berkepanjangan sehingga lalu dikhawatirkan terkena dan sebagainya itu jadi akhirnya jadi isu yang mereka udah mulai cerita waduh ini kok khawatir sana khawatir sini gitu ya. Iya karena satu community ya. Dan kita nggak bisa nengok ya masalahnya, kita cuma bisa nengoknya kayak gini aja gitu. Iya betul. Kita nengok sih. Kemarin juga ada satu anak Pak, sebenarnya saya udah referensiin ke SOS dan sudah dari Mbak Rita Semarang udah terima, tapi ya akhirnya nggak bisa ngambil anaknya. Gitu. Ini ada Mbak Marisa di sini. Iya, apa kabar? Baik, apa kabar Mbak? Reunian. Marisa ya? Di Bandung Mbak. Betul keliling. Marisa di Unpad, Mbak Amel, Bu Marisa. Ini jadi ayahnya Mbak Marisa ini pendiri SOS loh. Salah satu pendiri. Mbak Amel ini sama-sama aktif banget Mbak Amel untuk kegiatan Paid Forward. Bu Marisa aktif banget Mbak. Oke, ayo Bu. Pak Hadi, japri aku nanti ya. Oke, nanti aku japri ya Mbak ya. Ya, oke. Thank you semuanya. Thank you ya. Yuk, mari selamat beraktivitas lagi. Sehat semua ya. Sehat semua ya Mbak ya. Permisi ya, Bu Amel, pembicara yuk semua. Terima kasih Pak. Bye.